Menyanyikan, sungguh kami yakini di dalam hati kami bahwa firman-Mu sangat kami butuhkan juga pada pagi hari ini. Biarlah kami menyiapkan hati kami, menyiapkan waktu, pemikiran kami untuk mendengarkan dan mencoba memahami, menangkap firman-Mu, dan biarlah firman-Mu mengubah hidup kami. Tuhan, hadirlah, tolonglah kami. Dengarkan doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami semua berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian, selamat pagi. Pada pagi hari ini, saya meminta kita untuk konsentrasi, mungkin kira-kira hanya 30-30 menit. Jadi nanti waktu buka firman Tuhan pun, baca, ada banyak ayat yang akan kita baca, tapi juga sudah saya tampilkan di PowerPoint. Jadi biasanya kita membuka HP kita dan melihat dari HP kita bukan cuma firman Tuhan, ada juga banyak pesan yang masuk ya. Karena itu saya meminta kepada kita semua untuk memperhatikan firman Tuhan pada pagi hari ini, tidak didistraksi oleh HP kita atau oleh hal-hal yang lain. Mari kita bersama memikirkan satu tema, biarkan dunia melihat Yesus. Biarkan dunia melihat Yesus. Ada sebuah survei dari Bible Society, American Bible Society, mengatakan demikian Bapak Ibu, 30% orang Kristen Injili, 30% dari orang Injili di Amerika, orang Injili itu adalah orang-orang yang mengaku bahwa mereka percaya kepada otoritas Alkitab. Mereka adalah orang-orang yang seharusnya percaya bahwa Yesus itu adalah satu-satunya jalan keselamatan, tidak ada yang lain. Mereka harusnya adalah orang-orang yang percaya bahwa Injil harus diberitakan supaya orang lain boleh percaya dan diselamatkan. Tapi orang-orang ini ketika survei dilakukan, 30% percaya bahwa Yesus hanyalah seorang guru besar yang agung. 2 tahun kemudian, tahun 2022, berarti baru beberapa bulan yang lalu ya, belum sebulan ya, 2022 terjadi peningkatan 13%. Jadi total 43% orang Kristen Injili tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Hampir 50% nih Bapak Ibu. 50% hampir orang Kristen Injili tidak percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Mereka hanya percaya bahwa Yesus adalah guru agung yang besar yang pernah hidup di dalam sejarah. Ini mengerikan Bapak Ibu. Bagaimana dengan Indonesia? Di YouTube kita menyaksikan orang-orang Kristen mengaku berpindah agama karena mereka percaya kepada agama lain yang mengajarkan tentang Yesus. Aneh enggak? Agama lain mengajarkan tentang Yesus dan mereka orang Kristen menaruh kepercayaannya lalu mengambil kepercayaan yang lain yang mengajarkan tentang Yesus dan mereka mengatakan Yesus tidak pernah mengklaim dirinya sebagai Tuhan di dalam Alkitab. Mereka mengatakan Yesus itu dijadikan Tuhan oleh Rasul Paulus dan orang-orang Kristen lainnya di abad pertama. Maksudnya Bapak Ibu, khotbah kita hari ini sangat penting juga buat kita orang Kristen yang harusnya mengabarkan tentang Yesus, membuat dunia melihat Yesus. Injil masih sangat relevan untuk dibicarakan di dalam gereja. Orang-orang Kristen perlu mempelajari kembali dari Alkitab siapa sebenarnya Yesus.
mengapa kita percaya kepada Yesus? Jadi pertanyaan kita pada hari ini, pada pagi hari ini yang akan kita jawab bersama-sama, siapa Yesus? Gereja mengatakan bahwa Dia adalah Tuhan. Benarkah Dia Tuhan? Mari kita bersama pada pagi hari ini hanya melihat satu poin saja. Jadi pagi ini kita akan menyingkapkan identitas Yesus sebagai Tuhan. Kita akan menyingkapkan identitas Yesus sebagai Tuhan di dalam Injil dengan menggunakan pendekatan atau metode yang disebut dengan intertekstual. Artinya Bapak Ibu kita akan mencari bukti di dalam Alkitab sendiri bahwa perjanjian baru yang memproklamirkan Yesus adalah Tuhan itu bukan hasil rekaan mereka. Tapi penyataan mulai dari perjanjian lama. Jadi bukan hanya di dalam perjanjian baru penulis-penulis Alkitab mengatakan Yesus itu Tuhan. Penulis perjanjian baru Yesus adalah Tuhan berdasarkan penjelasan dari perjanjian lama. Itu namanya intertekstual. Seorang profesor Yahudi Mesianik, ya, artinya dia adalah orang Israel yang percaya kepada Yesus, yang bernama Seth Postel, dia mengatakan kita akan semakin memahami Yesus dengan lebih lengkap dan lebih utuh. Dan itu akan membuat kita lebih memahami dan lebih kagum lagi dengan cara membacanya di dalam keseluruhan penyataan perjanjian lama dan perjanjian baru. Jadi kita akan melihat klaim perjanjian baru bahwa Yesus adalah Tuhan. Dan kita akan merunut sampai ke perjanjian lama. Apa yang dikatakan oleh perjanjian lama. Mari kita buka Markus pasal 1. Kalau kita melihat dari Alkitab kertas, kita akan menemukan Markus pasal 1 ayat 3. Ya, di bawahnya sekali catatan kaki, yaitu akan beritahukan kepada kita bahwa ayat 3 dari 1 Markus itu sebenarnya adalah kutipan dari Yesaya pasal 40. Ya, kita lihat ayat yang ketiga. Ya, saya tidak membaca ayat yang kedua karena ayat yang kedua itu diambil dari Maleaki, kita tidak punya cukup waktu untuk membahas begitu banyak. Kita ambil saja ayat 3, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Itu adalah kutipan dari Yesaya 40 ayat 33 harusnya ya. Ayat 3 ya. Oke, 40 ayat 3. Saya sejajarkan dua ayat ini, dua referensi ini supaya kita bisa melihat lebih dekat. Bapak Ibu, sebelum kita tahu apa yang dibicarakan oleh Yesaya 40, maka kita harus tahu apa konteks sejarahnya, apa latar belakangnya, apa yang sedang dibicarakan oleh Yesaya 40. Yesaya 40 itu ditulis dengan latar belakang Israel terus memberontak kepada Tuhan. Tuhan terus memperingati lewat nabi-nabinya. 100-an tahun sebelum Israel dihukum, Tuhan sudah menubuatkan nasib Israel lewat Nabi Yesaya. Tapi Israel tidak mau bertobat. Akhirnya Tuhan melaksanakan ancamannya. Yerusalem di bumi hanguskan, bait Allah dihancurkan sama sekali. Israel dibuang ke negara Babelonia pada tahun 597 sebelum Masehi. Ketika Yesaya 40 menulis berita nubuatan, jadi sebelum hal itu terjadi sudah ditulis bahwa Israel akan dikeluarkan dari Babel setelah 70 tahun dihukum. Apa kata Tuhan setelah Israel dihukum? Ayat 1, Yesaya
40. Mari kita membuka Yesaya 40. Kita akan baca dari ayat yang pertama, ya, berita nubuatan dari Yesaya. Hiburkanlah umatku, demikianlah firman Tuhan Allahmu. Tenangkanlah hati Yerusalem dan serukanlah kepadanya bahwa perhambaannya sudah berakhir, bahwa kesalahannya telah diampuni, sebab ia telah menerima hukuman dari tangan Tuhan 2 kali lipat karena segala dosanya. Bapak Ibu, saya mengumpamakan ini karena saya seorang mama, jadi saya mengumpamakannya seperti kita menghukum anak kita. Ya, di satu tempat kita suruh dia berdiri di situ atau duduk di situ 1 menit. Setelah 1 menit lewat, kita datang kepada dia, lalu kemudian kita menjelaskan kenapa kamu dihukum. Setelah dia mengerti, kita meminta dia untuk meminta maaf kepada kita. Dan setelah itu apa yang kita lakukan? Kita memeluk dia. Kita menerima dia kembali. Kita memastikan kepada dia bahwa dia mengerti kenapa dia dihukum. Walaupun dia dihukum, kita tetap mengasihi dia. Demikian juga yang Tuhan lakukan kepada orang Israel di sini. 70 tahun Israel akan dihukum. Yesaya 40 melihat ke depan ketika penghukuman selesai. Kata-kata di dalam Yesaya 40 ini menyatakan kepada Israel, dosamu sudah diampuni. Relasimu dengan Tuhan akan diperbaharui. Tuhan menghibur Israel seperti kita memeluk anak-anak kita kembali. Dengan apa Tuhan menghibur Israel? Ayat yang ketiga. Ada suara yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah di padang gurun jalan untuk Tuhan. Luruskanlah di padang belantara jalan raya bagi Allah kita. Setiap lembah harus ditutup, setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata, dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi dataran. Maka kemuliaan Tuhan akan dinyatakan, dan seluruh umat manusia akan melihat bersama-sama. Sungguh Tuhan sendiri telah mengatakannya. Bapak Ibu, masih seger di dalam ingatan kita kehebohan pemerintahan kita mempersiapkan segala sesuatu menjelang G20. Ya, baru saja lewat. Fasilitas, acara, keamanan, akomodasi semua dipersiapkan jauh sebelum hari H. Indonesia sebagai negara penyelenggara memastikan nanti di hari itu ketika para pemimpin dunia datang, mereka memiliki semua yang mereka butuhkan dan mereka bisa mengikuti acara mulai dari awal sampai akhir. Demikian juga di sini. Seorang utusan, tadi suara yang berseru-seru mempersiapkan jalan bagi Tuhan di padang gurun, di padang belantara akan dibangun jalan raya. Lembah harus ditutup, gunung bukit harus diratakan, tanah berlekuk harus jadi dataran karena ada tanah, ada jalan yang akan dibangun supaya yang ditunggu waktu hadir nanti sudah siap semuanya seperti G20. Jadi Bapak Ibu, utusan ini adalah salah satu tanda sesuatu yang harus terjadi sebelum sesuatu yang lebih besar akan terjadi. Apa itu? Ayat 9. Hai Sion, pembawa kabar baik. Kabar baik itu biasanya diterjemahkan juga dengan kata Injil. Ya, jadi pembawa Injil, pembawa kabar baik, naiklah ke atas.
Hai Yerusalem, pembawa kabar baik atau pembawa kabar Injil, nyaringkanlah suaramu kuat-kuat, nyaringkanlah suaramu, jangan takut. Katakanlah kepada kota-kota Yehuda, lihat itu Allahmu. Yesaya mengatakan inilah kabar baik, inilah Injil. Apa itu? Apa isi kabar baik itu? Apa isi dari Injil itu? Ayat 10 Bapak Ibu. Lihat, itu Tuhan Allah, Ia datang. Ini isi beritanya. Tuhan Allah akan datang. Dia datang dengan kekuatan dan dengan tangannya Ia berkuasa. Jadi Tuhan Allah yang akan datang ini digambarkan seperti raja yang penuh kuasa, yang memerintah. Jadi Allah datang membawa kerajaannya. Itu sebabnya Bapak Ibu kalau kita lihat nanti di dalam perjanjian baru, Yesus datang dan mengatakan, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah. Itu isi berita dari Tuhan Yesus. Lihat, mereka yang menjadi upah jerih payahnya ada bersama-sama Dia, dan mereka yang diperolehnya berjalan di hadapannya. Jadi ketika Tuhan itu datang, Dia membawa upah, balasan kepada manusia dengan keadilan. Allah menghakimi dan membalas sesuai dengan perbuatan. Ayat 11, seperti seorang gembala, Ia menggembalakan kawanan ternaknya dan menghimpunnya dengan tangannya. Anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Bapak Ibu Saudara sekalian, Allah yang akan datang dengan kuasa, tapi juga sekaligus datang dengan belas kasihan. Dia datang menunjukkan keadilan, tadi ayat yang kita baca, tapi juga dengan kelembutan. Power and glory, tapi pada saat yang sama juga compassion. Soft datangnya, tapi juga dengan harsh, lembut tapi keras. Dia datang dengan keadilan, dengan kuasa, tapi datang juga dengan lembut. Seperti seorang gembala menghimpun dengan tangannya anak-anak domba di pangkunya, induk-induk domba dituntunnya dengan hati-hati. Imagery yang luar biasa ya, kuat, kuasa, tapi lembut. Inilah kabar baik Bapak Ibu, inilah Injil. Tuhan menghibur Israel yang telah dihukum dengan penghiburan. Inilah janji Tuhan Allah Israel akan datang di masa yang akan datang, dan waktu Dia datang, Dia membawa keselamatan. Dan Bapak Ibu, inilah janji besar yang dimengerti oleh semua orang Israel. Lalu kemudian layar perjanjian lama ditutup. Inilah latar belakang, inilah konteks yang diharapkan oleh Markus bahwa kita mengerti konteks itu, kita mengerti latar belakang itu. Dengan pengetahuan ini, mari kita membuka Markus pasal 1. Layar perjanjian baru dibuka dan Markus langsung seperti boom. Pasal pertama, ayat pertama langsung mengatakan, inilah permulaan Injil. Masih ingat? Injil di Yesaya 40 adalah kabar baik. Ini nih kabar baik Yesus. Di dalam bahasa Ibrani, Yeshua artinya Tuhan membawa keselamatan. Masih ingat? Yesaya mengatakan Tuhan akan datang membawa keselamatan, penghiburan kepada Israel.
Kristus. Jadi ini permulaan Injil Yesus Kristus. Apa itu Kristus? Kristus adalah Mesias, juru selamat yang telah diurapi, yang sudah dijanjikan di dalam perjanjian lama. Ini nih orangnya. Langsung ya, otak kita klik sama Yesaya 40 yang tadi baru kita lihat. Bapak Ibu, kalimat ini menjadi lebih kaya karena kita tahu apa yang dibicarakan oleh Yesaya 40 tadi. Setiap katanya itu bisa ditarik balik ke Yesaya dan memberi warna dan arti yang lebih kaya. Markus oleh inspirasi Roh Kudus sedang membawa kita untuk menghubungkan Markus ini, Injil Markus ini dengan nubuatan Nabi Yesaya 700-an tahun yang lalu. Hanya dengan satu ayat ini. Ayat kedua. Seperti ada tertulis di dalam kitab Nabi Yesaya, lihatlah aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalan bagimu. Ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Demikianlah Yohanes Pembaptis tampil di padang gurun dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dan Allah akan mengampuni dosamu. Lalu datanglah kepadanya orang-orang dari seluruh daerah Yudea dan semua penduduk Yerusalem, dan sambil mengaku dosanya mereka dibaptis di sungai Yordan. Bapak Ibu, Markus memberitahukan kepada kita sekarang nih terang-terangan bahwa suara orang yang berseru-seru itu adalah Yohanes Pembaptis. Ayat 4 minggu lalu kita baru dengar. Dia adalah utusan yang harus hadir terlebih dahulu. Begitu kan nubuatannya di dalam Yesaya 40, ada seorang utusan yang harus datang terlebih dahulu. Tapi sosok atau peran utamanya bukan Yohanes. Bukan Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis itu hanyalah utusan. Tugasnya adalah tadi Yesaya dan juga Markus memberitahukan kita, tugasnya adalah mempersiapkan jalan. Mempersiapkan hati orang-orang Israel dengan mengaku dosa mereka sebagai tanda mereka bertobat. Lalu kemudian mereka dibaptis di sungai Yordan di ayat 5 tadi Markus ya. Yohanes Pembaptis sendiri juga bilang kok, bukan saya bintangnya. Yang menjadi bintangnya adalah nanti setelah saya. Nah, itu bintangnya. Jadi peran utamanya akan datang nanti setelah Yohanes Pembaptis. Pertanyaan yang rasanya sudah gampang dijawab nih Bapak Ibu. Siapa dia? Siapa yang Markus tunjuk? Siapa Tuhan Allah Israel yang jalannya dipersiapkan oleh Yohanes Pembaptis, sang utusan, suara yang berseru-seru di padang gurun? Langsung ayat 9 Markus memberi kita jawabannya. Pada waktu itu datanglah Yesus dari Nazaret di tanah Galilea dan ia dibaptis di sungai Yordan oleh Yohanes. Jadi Yesus, orang Nazaret ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, Markus tiba-tiba menaruh ini loh. Ayat 9 setelah membicarakan sang utusan, supaya kita jangan miss the point. Yesus adalah Tuhan. Yesus adalah Tuhan Allah Israel yang jalannya sedang dipersiapkan oleh Yohanes. Sinkron dengan ayat 7 Markus yang mengatakan, Yohanes mengatakan, sesudah aku akan datang ia yang lebih berkuasa daripadaku, membungkuk dan membuka tali kasutnya
pun aku tidak layak. Di masa itu kita tahu ada hamba-hamba, ada budak-budak yang salah satu tugasnya adalah mencuci kaki dari tuannya karena mereka hanya memakai sendal saja dan mereka berjalan di jalan yang penuh dengan debu. Begitu mereka sampai ke rumah, kaki tuan ini harus dicuci. Tapi Yohanes mengatakan membungkuk dan membuka tali kasutnya pun, bahkan menjadi budaknya pun aku tidak layak. Ayat 8 Markus mengatakan, aku membaptis kamu dengan air, tapi Dia akan membaptis kamu dengan Roh Kudus. Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa yang punya hak untuk membaptis orang dengan Roh Kudus itu adalah Tuhan. Memberikan Roh Kudus, mencurahkan Roh Kudus itu adalah hak prerogatif Allah. Hanya Allah yang bisa melakukan itu. Yohanes pasal 1 ayat 5 mengatakan, Yohanes memberi kesaksian tentang Dia dan berseru katanya, inilah Dia yang kumaksudkan dengan menunjuk kepada Yesus. Aku berkata, kemudian daripadaku akan datang Dia yang telah mendahului aku, sebab Dia telah ada sebelum aku. Kalau kita baca cerita Natal, siapa yang lahir duluan? Yohanes. Kok Yohanes bilang, Dia mendahului aku, Dia ada sebelum aku? Karena Yohanes tahu Yesus sudah pra-eksis. Dia sudah ada sebelum Yohanes. Demikian cara yang sangat jenius Markus memberitahukan kepada kita siapa Yesus. Perjanjian baru dengan mengutip perjanjian lama menunjukkan kepada kita bahwa Yesus adalah Allah Israel yang 700-an tahun lalu sudah berjanji akan datang sendiri ke Yerusalem dengan membawa keselamatan bagi umatnya. Jadi Bapak Ibu, siapakah Yesus? Dia adalah Allah Israel yang di Yesaya berjanji menghibur umatnya dengan datang sendiri membawa keselamatan kepada umat manusia. Markus oleh inspirasi Roh Kudus ingin mengatakan, lihat, inilah Yesus, inilah Allah Israel. Yesus inilah Sang Mesias yang dijanjikan di Yesaya 40. Bapak Ibu, saudara sekalian, ini cara yang tidak seperti yang diharapkan oleh orang lain yang mengatakan Yesus gak pernah tuh bilang di Alkitab bahwa Dia itu Tuhan, sembahlah aku. Ini cara jenius. Ini cara yang harus pakai otak, pikir dulu, nggak langsung dikasih tahu, nggak langsung disuapin. Harus ada pengetahuan perjanjian lama. Dengan cara itu kita membaca Markus, lalu kemudian boom, semuanya berwarna. Kesimpulannya, Bapak Ibu, janganlah kita ragu lagi. Janganlah kita ragu lagi, peganglah baik-baik kebenaran ini. Yesus adalah Tuhan. Alkitab yang mengatakan Yesus adalah Tuhan. Percayalah kepada Yesus, Tuhan satu-satunya. Jangan mendasarkan percayamu kepada, ya saya lahir dari keluarga Kristen. Sebelum lahir masih di kandungan aja udah Kristen.
Karena itu saya masuk Kristen, karena itu saya berasumsi Yesus adalah Tuhan. Udah nggak jalan. Cara kayak begitu tuh nggak bisa lagi di zaman ini. Kita di challenge di mana-mana, kanan kiri. Kita harus tahu sendiri. Kita harus belajar sendiri. Benarkah Yesus adalah Tuhan? Saya yang harus belajar. Saya yang harus cari tahu sendiri dari Alkitab. Saya yang harus terima apa yang diajarkan oleh gereja. Saya harus menyelidikinya. Kalau tidak, saya tidak akan bisa memberitakan, tidak akan bisa menyatakan Kristus kepada dunia. Orang saya sendiri aja nggak tahu. Gimana kita memberitakan sesuatu yang kita tidak tahu? Saya percaya Yesus karena saya tahu dan saya menyelidikinya sendiri. Sungguh Dia seperti yang Dia katakan. Karena itu pertanyaan pada pagi hari ini, Bapak Ibu, sudahkah engkau percaya kepada Yesus? Mengapa engkau percaya Yesus? Gereja memang mengajarkan Yesus adalah Tuhan. Sudahkah engkau menyelidikinya sendiri? Benarkah apa yang diajarkan oleh gereja? Benarkah Alkitab mengatakan demikian? Tadi malam setelah kelompok kecil Komisi Pemuda, saya minta mereka kasih komen tentang diskusi yang baru selesai kami lakukan. Lalu kemudian beberapa menyimpulkan sendiri dan mengatakan demikian. Ternyata kita masih perlu ya memikirkan ulang siapa Yesus. Apakah saya sungguh percaya kepada Yesus? Apakah saya punya relasi pribadi dengan Yesus? Apakah engkau percaya Yesus? Mengapa engkau percaya Yesus? Sudahkah kamu punya relasi pribadi dengan Yesus? Itu menjadi pertanyaan yang perlu kita pikirkan bersama-sama. Kesimpulan kedua, Bapak Ibu, Alkitab kita bukan buku sembarangan. Tidak ada buku yang seperti Alkitab kita, Bapak Ibu. Tidak ada buku yang bisa meramalkan sesuatu yang nanti ribuan tahun akan jadi persis seperti yang dituliskan. Enggak ada. Ada 300-an nubuat tentang Yesus. Hanya tentang Yesus ya Bapak Ibu, ada 300-an nubuat tentang Yesus. Dari hal besar sampai hal yang kecil. Semua 300-an-300-annya itu digenapi. Bagaimana kita menjelaskan ada buku yang seperti ini? Bagaimana menjelaskannya selain daripada kita percaya? Klaim Alkitab sendiri yang mengatakan bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Orang-orang dipakai untuk menulis. Mereka diinspirasi oleh Roh Kudus. Dengan kata lain Bapak Ibu, Tuhan itulah penulis tunggalnya. Kita nggak percaya bahwa Alkitab kita itu dilempar dari surga. Ya, Alkitab kita ditulis oleh orang-orang yang diinspirasi oleh Roh Kudus. Ini yang akan menjelaskan mengapa ada 40-an orang yang menulis Alkitab dari zaman dan tempat yang berbeda, tapi mereka menuliskan hal-hal yang tidak saling bertentangan. Perjanjian lama menjanjikan Kristus datang, perjanjian baru mengatakan ini loh dia yang dijanjikan. Bapak Ibu, kalau Tuhan kita begitu ajaib, kalau Alkitab kita begitu ajaib,
Tidakkah seharusnya kita mempelajari Alkitab kita? Janganlah jadikan Alkitab sebagai buku yang kalau kita nggak bisa tidur, kita ambil terus kita baca. Janganlah jadikan Alkitab itu sebagai buku yang hanya kita pakai kalau kita lagi galau. Itu seperti umpamanya kita menggaruk punggung kita dengan apa sih? Cangkul itu loh. Lebay banget. Cangkul itu terlalu hebat untuk dipakai menggaruk punggung kita yang gatal. Alkitab kita itu Alkitab yang sangat luar biasa. Mulailah belajar Alkitab. Kita akan terkagum-kagum melihat bagaimana Alkitab kita bisa menggenapi apa yang ditulis di halaman-halaman awal pertama Alkitab, bisa digenapi ribuan tahun kemudian di dalam Perjanjian Baru. Tidakkah itu hebat, Bapak Ibu? Hari ini kita tidak punya alasan untuk mengatakan saya nggak ngerti Alkitab. Belajarlah, mintalah referensi buku, channel YouTube dari hamba-hamba Tuhan, supaya kita mendapatkan sumber yang terpercaya yang bisa kita pelajari. Janganlah cuek, jangan tidak peduli. Karena ini menyangkut hidup kekekalan kita. Biarlah Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Hanya Roh-Mu Tuhan yang bisa menggugah hati kami. Tidak ada kata-kata manusia yang bisa membangkitkan kerinduan, kehausan akan firman Tuhan, akan pengenalan kepada Tuhan. Itu sebabnya tolonglah kami membuka hati kami, mengizinkan Roh Tuhan bekerja di dalam hati kami. Biarlah semua kami pada pagi hari ini sungguh-sungguh boleh mengalami Tuhan, Engkau berkarya di dalam hati kami, membuat kami mengagumi Kristus, mengasihi Kristus, mengasihi firman-Nya dan mempelajari firman-Nya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang kami kenal, Allah yang mengasihi kami, Allah yang datang membawa keselamatan. Tuhan memberkati kita.